Hai semuanya, welcome to my world. Di sini gue akan ajak kalian untuk melihat sisi lain dari seorang Kalia. From being a student to being a fangirl, where I talk about my favorite things, my deepest thoughts, and all the chaos in between. But most importantly, we're going to have a lot of fun. Because the world is our playground, so let's play with The Kalia Show. Hi guys! Welcome back to another episode of The Kalia Show with me, Kalia. Because the world is our playground, so let's play! Yay! Mantap. Hari ini tapi aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani dengan dua guest yang I'm very very excited to have them here. Satu, ada Kak Yunita. Halo. Annyeonghaseyo. Apa kabar Kak? Baik. Baik. Masih happy nih ya? Masih happy. Masih berbunga-bunga karena Masih kemarin ada berbunga-bunga. kejadian spesial yang Iya, mungkin kita betul. bisa ceritain juga hari ini. Dan juga ada Kak Gaby. Halo, ya ampun ketemu menantu. Mama, salam dulu. Geno lovers. Geno Twins. Yes, hari ini aku ada barengan sama Kak Gaby, sama Kak Yunita juga. So I'm very excited to have them here. Gimana Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, masih kayak berbunga-bunga banget muka kita. Ya. Masih terbayang-bayang ya. Masih happy. Jadi kalau misalnya nih kita senyum terus, mungkin kalian ya dimaklumi aja ya. Maklumi ya. Karena kemarin habis bertemu dengan pacar dan anak-anak. Anyways, makasih banget ya Kak udah mau datang ke The Kalia Show. Sama-sama Makasih kita juga lo udah diundang ya. Hari ini topik obrolannya bakal Seputar politik dan ekonomi. seputar ya. politik dan ekonomi Indonesia Saya Raya. keluar ya kalau kayak gitu ya. Agak berat. Ya, tapi hari ini tentunya pasti kalau misalkan aku ngajak Kak Yunita dan Kak Gaby pasti perbincangannya nggak jauh dari the world that makes us all happy, dunia per-K-popan. Betul banget. Super duper happy topik hari ini. Cuman hari ini mungkin aku dan Kak Yunita sama Kak Gaby hari ini kita akan bahas banyak mengenai sesuatu yang kayaknya orang-orang suka banyak misconceptions-nya nih as being a K-pop stan. Hari ini kita mau ngebahas mengenai budgeting. God. Aduh. Agak takut ya. Mungkin tadi kalau misalkan ngomongin politik dan ekonomi, bagian ekonominya sedikit benar, betul. tapi keadaan Trauma asal soalnya. Nggak ikutan. Canda. Walaupun nggak bercanda dikit tuh, bercanda. Ya, tapi hari ini kita bakal ngomongin mengenai budgeting. Sebenarnya alasan kenapa aku pengen banget ngomongin ini, itu karena a lot of people seems to have misconceptions nih mengenai K-pop stans, especially orang nggak suka K-pop. Gitu. Oh iya betul. Kayak banyak banget orang tuh yang ngerasa bahwa oh jadi K-pop fangirl itu berarti harus punya budget yang gede ya, kan ada konser, beli merchandise, beli album segala macam. Tapi sebenarnya nggak selalu kayak gitu Kak. Jadi hari ini kita akan ngebahas semuanya. Betul. Pertama-tama aku mau nanya dong ke Kak Dewi sama Kak Yunita. Gimana sih caranya? Ini langsung right off the bat aja, langsung tong gitu. Gimana sih caranya Kak Gaby sama Kak Yunita bisa membudget pengeluaran kalian spesifik untuk K-pop? You wanna go first? Kamu dulu deh. Oke. Jadi budgetingnya ya. Iya. Ini kalau aku pribadi ya. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya nggak ada kalau dibilang kayak budget spesial gitu, nggak ada sebenarnya. Tapi sejujurnya memang aku dari kecil tuh memang udah nabung, orangnya suka nabung emang gitu. Kan kebetulan juga kan emang aku anak pertama nih gitu kan. Jadi emang kayak semua yang aku dapet itu nggak spending on myself aja. Jadi memang ada yang buat ini, buat itu ya semua anak pertama tahu lah ya. Anak pertama Iya gitu. Jadi aku nggak setuju juga kalau misalnya dibilang kayak aku spending all of my money untuk K-pop gitu, enggak. Karena memang aku biasanya pakai uang untuk yang konser atau beli apapun itu kalau sudah memenuhi yang pokoknya. Kalau itu aku. Jadi aku bukan tipe yang maksa gitu loh, kayak harus banget pokoknya, enggak. Kalau aku kayak gitu. Terus biasanya aku lebih memilih kayak misalnya lihat ini better aku keluarin untuk ini atau ini gitu. Jadi enggak semuanya kayak
all merchandise aku harus punya, enggak gitu kalau aku kayak gitu. Jadi budgeting khususnya itu enggak ada, tapi jujur aku memang punya uang tabungan kalau aku kayak gitu. Khusus untuk K-pop. Enggak untuk K-pop aja, emang untuk uang tabungan aku tuh emang biasanya aku entah aku mau beli tas atau beli apa dari uang tabungan itu aku biasanya kayak gitu. Jadi memang aku udah beda-bedain, ini uang untuk nabung yang ini untuk ini untuk ini gitu kalau aku. Jadi memang aku udah planning semuanya kalau aku gitu. Jadi enggak bukan tipe orang yang dapat gaji terus langsung ayo deh ini gitu. Enggak, aku kalau udah dapat salary gitu jadi aku ini 1 buat ini, 2 buat ini, 3 buat ini. Nah kalau ada lebihnya itu aku taruh uang tabungan gitu biasanya. I see. Jadi kayak making sure semua kebutuhan pokok di kakaknya udah terpenuhi dulu ya. Baru setelah itu kalau ada lebihnya ya buat silahkan. Mau beli apa gitu. That's great. Ya biasanya sih aku gitu memang. Jadi emang kalau aku selalu ngasih tahu kayak orang yang tanya gitu ya tentang budgeting K-pop, itu tuh gimana kamu manage-nya sebenarnya memang. Betul. Apapun gitu, gitu. Kayak kamu punya uang 100.000 pun gimana kamu manage-nya, kalau bisa pasti bisa. Iya. Gitu sih sebenarnya. Agree, it's about managing. Bener. Managing, tahu prioritas dulu. Betul. Kalau kakak? Sama sih, aku kan juga anak pertama ya. Jadi semuanya yang ngurusin aku gitu ya. Jadi ya sama sih kayak lunasin dulu nggak tuh? Kayak selesain dulu nih kewajiban yang pertama dulu, kayak cicilan ini cicilan itu gitu kan, tentang si keluarga dulu gitu lah ya. Habis itu baru sisanya ya. Lagian aku juga nggak terlalu banyak beli ini itu sih. Kalau misalkan merchandise kan kadang kalau album kan disponsori juga ya. Alhamdulillah. Paling kayak sekarang paling konser ya nanti banyak gitu ya. Aduh, konser ya. Iya, makanya banyak banget. Gitu sih paling. I see. Jadi emang kalau misalkan Kak Nita sama Kak Gaby prioritasnya dulu, baru punya tabungan yang kalau misalkan ada sisanya baru bisa di-spend untuk K-pop. Sebenarnya I think aku juga sama sih. Kayak gitu, kayak make sure kebutuhan pokok aku sehari-hari, apalagi kan saya mahasiswa ya. Jadi kebutuhan makan, ngekos dan segala macam itu tentunya ditanggung diri sendiri. Jadi making sure itu kelar dulu, baru habis itu kalau misalkan ada uang sisa dan aku masih bisa beli what I like, dan aku baru untuk itu. Betul. Nah tapi ini kan kita. Kalau misalkan menurut kakak-kakak, ada nggak sih di luar sana, do you think menjadi K-pop stan itu sebenarnya as a person harus punya a big budget? Miskonsepsi dunia. Tergantung orangnya sih ya. Iya benar. Kalau gila-gila belanja sih pasti dia. Iya. Itu sebenarnya ini kalau menurut aku ya ini kan kayak it depends on how you see something gitu kan. Betul. Apapun ya, nggak K-pop nggak sih kalau menurut aku ya kan orang kan hobinya banyak ya. Nggak K-pop doang gitu. Kalau menurut aku kayak aku nih karena aku pengalaman dulu ya. Iya. Dulu Suju nih. Ya. Suju tuh gue nggak bisa beli apa-apa loh. Karena sama aku Big Bang pun juga kayak gitu. Karena masih sekolah waktu itu. Iya benar. Umur dan, juga. Iya dan nggak bener-bener kayak beli majalah atau apa tuh dari uang jajan dulu tuh, dan gak maksain kayak harus punya, harus nonton konser, harus apa, enggak di zaman itu. Jadi pas udah kerja, udah punya uang lebih untuk itu baru. Jadi kalau misalnya dibilang being a K-pop stan itu must have a big budget, ya itu berarti ya karena orangnya ngerasanya harus punya semua, harus ikutin semua. Betul. Jadi gitu. misconception-nya diri sendiri gitu ya. Kalau kitanya maksain, ya pasti jadinya gitu. Tapi kalau misalnya memang gak maksain, karena being a K-pop stan itu kan aku gak yang cuma setahun 2 tahun, aku udah hampir kayak 13 tahun. Wow. Jadi kayak dari pas gue Suju, gue nggak kayak gitu, nggak pernah maksain. Iya, aku zaman dulu nggak pernah lo beli kayak gitu. Nggak yang pernah maksain harus gue ini. Apalagi aku tipenya bukan yang minta ke orang tua gitu. Betul. Jadi kalau misalkan pengen apa pasti, aduh jualan apa ya gitu. Dari K-pop Dari K-pop untuk K-pop. Karena dia kayak gitu dulu, dia emang beneran kayak dia jualan gitu, terus biar duitnya ini terus baru nonton konser ya Nah, boleh aku ceritain nggak? Boleh, silakan. Jadi dulu itu tuh aku kan zaman aku kuliah kan belum punya duit ya. Jadi pas belum punya duit itu kayak gimana caranya, kan dulu konser tuh kayak banyak banget gitu kan. Sedangkan aku belum kerja lah gitu istilahnya, nggak bisa minta orang tua juga gitu kan. Terus akhirnya aku jualan di konser. Oh iya. Aku jualan di konser. Jadi kan dulu sebenarnya tuh nggak boleh sih jualan di konser itu, tapi kayak ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalkan diusir ya kita balik lagi, tapi jangan ditur ya, itu nggak boleh.
Jadi waktu itu aku jualan di konser. Dulu tuh aku pengen banget nonton G-Dragon. Jadi dulu aku suka banget sama GD. Terus akhirnya sebelum konser GD itu ada konser Mubeng. Music Bank ini yang ada EXO gitu kan. Aku jualan di situ. Jadi pas aku nonton GD itu dapat tiketnya tuh ya dari jualan dari si Mubeng itu. Dulu aku rajin banget jualan di konser. Jadi kayak bikin bando, bikin kipas, itu gemes banget loh tapi itu dari pagi loh aku jualan itu. Ya ampun. Bener-bener dari pagi jualan. Kan orang-orang tuh kan kalau datang konser juga dari pagi. Iya benar. Jadi sampai malam aku nungguin sampai selesai konser tuh masih ada yang kayak beli-beli kayak gitu. Makanya aku nungguin sampai selesai. Ya ampun. Tapi I think that's really nice loh. Kayak itu ngajarin orang bahwa kayak that you can take money for granted sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan menurut Kak Yunika sama Kak Yedi, miskonsepsi terbesar apa yang dimiliki sama orang-orang yang gak suka K-pop terhadap K-pop stars? Banyak banget sih sebenarnya. Ya benar. Ngapain beli kertas gitu kan? Itu salah satunya sih. Aduh itu iya. Padahal di luar sana juga kayak misalkan dia suka kayak figur-figur ya anime gitu kan juga dia beli gitu-gitu kan maksudnya beda-beda gitu loh hobi orang. Berry, kartu bola. Betul. Kartu Pokemon. Malu itu loh. Iya, itu as simple as itu sih benar-benar. Banyak sih misconception yang emang orang-orang non K-pop gitu ya, yang iniin ke orang-orang K-pop tuh kayak aneh lah apa gitu kan. Cuman kalau di sekitaran aku ya, kalau di sekitaran aku, ini menurut aku tuh kayak gimana kita membawa diri sih. Kayak kalau teman-teman aku sendiri kayak aku kadang di kerjaan gitu kayak aku doang nih yang K-popers gitu. Cuman kan mereka ngelihat aku nggak yang bukan orangnya yang tiba-tiba aneh atau kayak gimana. Jadi mereka biasa aja sebenarnya. Tapi emang kalau kita pembawaan diri kita sebagai K-popersnya juga emang nggak banget misalnya wah kayak emang spending time-nya udah cuman di sosmed terus yang nggak produktif. Ya lo emang udah nyerminin kalau K-popers kayak gitu loh. Jadi menurut kita jadi kayak sebenarnya kitanya juga kalau misalnya kitanya emang pembawaannya ya kita produktif, kita kasih sesuatu yang positif, orang yang nggak suka K-pop pun ngeliat itu jadi oh ternyata K-popers tuh keren ya, gitu bener, loh. itu aku setuju. Jadi nggak sesuatu yang negatif gitu. Tapi kalau emang pembawaan diri kita emang nunjukinnya yang ngomongnya yang ngaco atau kayak gimana, ya orang jadi mandang K-popers emang kayak gini gitu sih. Tapi ada satu yang kayak orang salah ini artiin kayak kan misalkan tipe-tipe cowok gitu ya, misalkan di kehidupan nyata gitu. Dia mah sukanya mukanya yang Korea-Koreaan padahal mah kagak. Enggak gitu, Say. Buat cowok-cowok saya juga enggak gitu. Belum tentu yang Korea-Koreaan kagak. Mas Bian aja aku suka loh. Iya. Reva Ladi kalau nonton. Halo, love letter tuh Mas Bian. Reva Ladi kalau nonton. Halo, Blue. Bisa loh dititipin salam loh ini nih. Reva Ladi. Jadi salah. Tapi itu bener sih. Bener kan? Ya, orang tuh mikir kayak aneh orang pasti nggak bisa nih suka laki Indo. Yang enggak gitu. Dan teman-teman cowok aku pasti ngomong kayak gitu. Kayak lu mah sukanya pasti yang Korea-Koreaan kan, opa-opa. Lu mah enggak. Tapi jujur aku nggak tahu ini faktor umur apa gimana ya. Tapi pas aku masih kecil banget, aku memang menjadikan cowok K-pop tuh jadi tipe sih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu semakin gede tuh kayak yang nggak bisa juga sih nyari yang kayak gini di Indo gitu. Iya, betul. Masih realistis lah. Realistis loh kita loh. Jadi cowok-cowok yang mau deketin K-popers maju sayang. Silakan dicoba dulu. Jangan dicoba dulu. Orang mah ditanya dulu, deketin dulu. Betul. Kayak dari hati banget ngomongnya. Kan yang penting perlakuan orangnya. Betul. Salah satu fisik man, let's not ke perlakuan. Karena makanya cowok-cowok takut nggak sih deketin kita? Iya itu benar. Itu benar. Iya. Menurut aku misconception terbesar itu tadi cowok. Itu satu. Orang-orang pasti udah mikirnya kayak tapi dia suka K-pop. Kayak pasti dia sukanya laki yang kayak gitu. Nggak gitu, itu pertama. Terus yang kedua menurut aku misconception terbesar in K-pop juga adalah tadi satu, orang-orang K-pop itu budgetnya harus gede-gede. Itu satu menurut aku dari orang luar ya. Karena aku sering banget denger orang yang kayak mereka sering banget ngomong dan berdoa kayak ya ampun semoga nanti anak gue pas gede-gede nggak suka K-pop. Tapi so kayak kenapa? Gara-gara nanti dia mau beli ini itu segala macam. Yang gak harus kayak gitu sebenarnya. Bisa kalau atur kalau misalnya bisa ngajarin dengan baik dari dulu. Menurut aku itu.
Sama yang ketiga. Bentar, saya lupa. Mikir 2 detik. Deng. Tuh. 2. Ini. Menurut aku banyak banget yang mikir kalau misalkan K-pop stans itu tuh barbar setengah mati sih. Ya itu yang aku bilang, kayak orang tuh mikirnya kayak orang-orang K-pop tuh semuanya jelek, padahal kalau kita pembawaan diri kita enggak gitu, enggak. Iya, kok. benar, agreed. Kalau kitanya enggak yang aneh gitu, maksudnya enggak yang wah ini enggak, tapi kan mereka mungkin selama ini ketemunya dan ngeliat benar orangnya kayak gitu, jadi dianggapnya kalau pas ketemu K-popers, lu nih pasti ini juga deh gitu. Iya, setuju. Gitu. Dan sadly memang perlakuan orang yang kayak gitu lebih gampang ke expose nggak sih dibandingkan perlakuan baik. Iya, yang lebih berprestasi, lebih apa tuh nggak terlalu di up gitu loh. Iya, Padahal banyak banget loh yang positif dari K-popers. Benar. Bisa sebagai contoh mungkin bisa lihat TikTok Pink and My Blood ya. Promosi itu isinya banyak sekali K-pop stans kreatif. Betul. So it can break your misconceptions. Iya, tapi aku definitely agree banget sih sama tadi yang KGB sama Kak Yunita bilang, kayak banyak banget sebenarnya misconceptions mengenai K-pop stans yang sebenarnya itu nggak benar sama sekali dan sudah didebunk sama kita guys di sini. Nah, mungkin aku pengen balik lagi ke tadi soal budgeting. Kalau misalnya menurut KGB sama Kak Yunita, selama kakak jadi K-pop stan, what's the biggest challenge in budgeting untuk what you want di dunia per-K-popan? The biggest challenge. Apa ya? Atau kalau nggak ada challenge sama sekali juga. Udih. Terlalu banyak makanya kita bingung. Mau yang mana ini? Challenge yang mana nih? Challenge terbesarnya adalah kayak ya emang budgeting itu jujur banget. Kan emang kalau nge-planning ya mau ini dikeluarin untuk apa atau apa itu kan memang butuh pemikiran banget ya. Kayak kita harus nentuin ini tuh seperlu itu atau enggak gitu kan. Nah, kalau menurut aku memutuskan untuk kayak misalnya kalau sekarang nih kayak better nonton konser langsung atau misalnya collect merch-nya. Itu agak-agak kayak nih merch-nya ntar takutnya kayak abisnya jenuhnya lucu banget gitu ya biasanya sejujurnya ya kayak lucu memang lucu banget. Iya kan lucu banget ya tuh kan di tengah-tengahnya kita bisa fangirl kan. Iya lucu banget gitu kan. Terus ya gitu tapi di satu sisi aku mikirnya kayak jangan deh, kayaknya uangnya better nanti buat nonton konser gitu. Itu agak challenging karena ya pergolakan hati ya, ini lebih penting yang mana gitu. Iya benar. Dan ujung-ujungnya sih biasanya aku lebih milih kayaknya kalau yang merch atau apa nanti bisa ntar deh. Kalau sekarang kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi lebih kemilih mana yang aku pengenin banget gitu. Tapi iya sih itu aku juga setuju sih. Karena sekarang tuh udah mulai banyak konser. Iya konser banyak banget. Benar. Jadi dan banyak event juga. Iya benar. Jadi kita harus lebih pintar-pintar kayak ngeluarin duitnya nih bakalan lebih penting di sini atau di sini ya gitu. Betul. Kalau kemarin mungkin kita collect merch tuh lebih seru karena memang belum ada konser dan lain-lain. Betul. Kan. Koleksi photocard, aduh itu dunia pergejolakan. Jangan nyemplung guys. Kali ketagihan udah. Bisa disembuhin. Bye-bye deh. Saya contoh masih sampai detik ini. Jangan coba-coba ya guys kalau belum jangan. Iya, belum jangan. Kalau misalnya menurut Kak Yunita? Kalau aku karena aku ngukur dulu sih, misalkan gaji gue cukup gak nih buat misalkan nonton konser yang kemarin atau fansign yang kemarin kan. Jadi kayak ngukur dulu gitu. Kalau misalkan ya nggak cukup ya nggak usah dilakuin gitu. Kalau agak ngekrek nih konser ini fansign-nya masih ada sisa-sisa ini nih. Tapi I think itu keren loh Kak. Kayak maksudnya kalau itu sama KGB tuh masih bisa sadar bahwa kayak ternyata pendapatan gue kalau misalkan gue mau ini gue masih kayak masih kayak kakak tuh masih mikirin mengenai kayak apakah kalau misalkan aku ngeluarin uang buat ini aku masih punya uang untuk pengeluaran yang lain sih. Betul. Karena kayak menurut aku banyak banget orang especially yang masih kecil-kecil ya yang mungkin mereka merasa bahwa mereka harus bisa punya semuanya. Mereka merasa mereka harus bisa datang ke konser, harus koleksi photocard, harus koleksi album, harus koleksi merch semuanya. Padahal satu, mereka bisanya masih belum punya pendapatan yang tetap. Terus yang kedua, sebenarnya kalau nggak punya semuanya tuh nggak apa-apa. Tapi mereka merasa bahwa harus punya semuanya untuk menunjukkan. Itu juga benar. Kayak saingan kayak benar. Gue punya, kok gue enggak. Benar. Banyak banget sih kayak gitu. Kayak sering banget baca cerita di Twitter atau di mana gitu, banyak yang cerita bahwa kayak
please kalau misalkan lo belum nyemplung di dunianya, kayak beli merch, photocard segala macam gitu-gitu. Namanya SBT guys, by the way, kalau misalnya di Twitter namanya saling buying trading. Orang-orang tuh banyak banget yang ngomong kayak please jangan. Especially kalau misalkan lo ngelakuin itu cuma untuk ikut-ikutan. Karena banyak banget cerita yang sebuah aplikasi tidak akan menyebutnya karena merek pip, tapi sebuah aplikasi dia kan provide credit account yang cukup besar kan. Nah, orang-orang tuh karena itu dan mereka udah nyemplung ke dunia dari kecil, mereka merasa bahwa oh sekarang gue dimudahin nih kalau misalkan gue mau beli barang-barang gue tinggal pakai credit account dari aplikasi ini aja atau dari aplikasi lain. Pada akhirnya mereka tidak bisa membayar, terus ya numpuk segala macem. Ya itu menurut aku kayak I think it's great kalau misalkan kakak masih bisa berpikir lebih rasional sih. Ini one of the reason ya kenapa kita berpikiran kayak gitu. Karena kita berdua tipenya agak sama nih. Kita tuh yang memang dari dulunya tuh udah kerja. Jadi kita kerja tuh bukan yang baru gini, enggak. Aku tuh dari lulus SMA udah kerja. Jadi kuliah udah sambil kerja, nyari uang sendiri apa segala macam sendiri. Aku ngerasa nyari uang tuh nggak gampang. Itu bener banget. Kita berdua bukan jadi kita berdua nih bukan tipe-tipe yang ngabisinnya tuh setengah sadar, enggak. Kita mau beli sesuatu aja tuh kita bener-bener ini penting gak ya? Ini enggak ya? Kita tipe yang kayak gitu memang gitu kita berdua. Yang satu lagi tadi sempat menyinggung kayak masalah apa kalau temennya punya kita jadi iri, kita harus punya. Ini boleh dilihat ya di konten aku manapun, aku tuh nggak ada pernah buat konten kayak showing all my photocard collection. Kenapa? Karena menurut aku ya, banyak hal yang lebih menarik dari aku yang bisa aku kasih lihat. Dan yang kedua, aku punya followers yang bener-bener look up sama aku kayak, Kak Gaby punya ini. Dan aku bener-bener nggak pernah mau kalau misalnya Kak binder tour. Kenapa? Karena menurut aku itu emang udah aku pengennya kayak ya udah itu keep buat aku gitu loh. Aku nggak pengen karena mereka lihat aku punya terus mereka emang biasanya ngikutin aku gitu. Jadinya ke-trigger gua harus punya juga. Tapi iya sih. Aku nggak pernah mau. Itu bisa dicek di mana pun. Aku nggak pernah kayak showing all my collection. Kecuali memang dibutuhkan kayak keperluan endorse barang. Itu kita memang diminta untuk ngasih lihat. Ya udah mau nggak mau kita harus liatin. Dan biasanya aku nggak semuanya kayak ya udah emang sengaja aja setengah aku pinggirin gitu. Jadi memang aku nggak pernah binder tour. Itu karena memang aku yakin banget, apalagi anak-anak umur tanggung itu dia ngerasanya gue harus punya juga nih. Iya, which is bad sih. Iya, jadinya ke-trigger. Padahal sebenarnya collect photocard itu kalau untuk kesenangan pribadi ya seru aja, fun banget. Bener, itu fun banget. Tapi iya sih, again ngelakuinnya untuk apa? Apakah untuk kesenangan sendiri atau gara-gara kayak temen gue punya nih, terus photocardnya lucu banget, gue harus punya gitu. Itu tapi itu aku setuju banget sih, kayak please guys jangan pernah dipaksain. Iya gitu. Apalagi kalau cuma niatnya cuma buat pamer, aduh. Jangan deh, beneran. Mending kita nunjukin hal yang bisa. Yang lebih banyak kok gitu bisa digali dari diri kalian. Betul. Tapi menurut aku kalaupun orang-orang mau ngepost untuk kesenangan yang mereka sendiri kayak oh my god, nggak apa-apa, dokumentasi gitu. Tapi again kayak kembali lagi ke diri masing-masing juga nggak sih Kak? Kayak kalau misalkan lo merasa bahwa di dunia itu tuh udah nggak sehat, dan malah jadi you have to sacrifice everything biar lo bisa beli barang yang lo mau. Please banget kayak take a break. It's fine to take a break, take a deep breath. Habis itu baru kembali jika dirasa dunianya sudah lebih happy, makes you happier. Tapi aku juga mau nanya, kan sebenarnya seperti contoh SM gitu ya, let's say. Mereka kan sering banget ngeluarin merchandise, mereka sering banget bikin konser, mereka sering banget ngeluarin album, comeback segala macem gitu for various different groups. SM tuh rajin banget, top of the top, love you. Terima kasih. Ngasih asupan kita ya. Ngasih asupan. Nah, kalau misalkan menurut kakak-kakak, do you think bahwa dengan mereka melakukan itu terus, itu kind of create a mindset, especially untuk orang-orang yang masih belum bisa milah-milah ya, bahwa mereka ngeluarin merch terus, gue harus punya semuanya. Balik lagi itu sebenarnya kan bisnis ya. Iya benar. Iya nggak sih? Maksudnya kan emang ya dunia yang kayak gitu kan emang jatuhnya juga kan idol segala macam ini kan bisnis kan. Ya emang nggak ada salahnya karena emang SM itu ya pasti dia mau uang, maksudnya ya dia kan artis-artisnya mau dibayar pakai apa coba, ya kan? Ya kan
dia ini money juga gitu. Ya emang kayak gitu. Betul. Ya itu balik lagi kayak yang aku bilang, kita tuh nggak bisa kontrol itu. Ya kita kontrol diri kita. Kayak gitu. Jadi emang ya kalau SM mau keluar atau apa segala macam, ya kita ya kontrol gitu loh. Ya lo benar-benar butuh nggak? Lo benar-benar pengen itu nggak gitu ya? Kalau nggak uangnya bisa buat yang lain ya ke yang lain gitu. Nggak semua harus punya. Karena jujur aja gitu tuh, kalau kita emang nggak yang tipenya harus punya sih, enggak. Karena kita kalau misalnya lihat PC aja tuh, kalau PC-nya lucu aja baru kita beli gitu. Oh, that's cute. Pokoknya enjoyer. Enggak terlalu semuanya harus semuanya harus punya, enggak. Kita nggak tipe gitu. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu, the same. Iya sama kayak gitu tadi. Udah dijawab. Sudah terjawab ya. Sama kita. Tapi aku setuju banget sih Kak, kayak orang-orang tuh banyak yang bilang bahwa toxic traits-nya K-pop itu tuh sebenarnya ini apalagi dari orang dari luar juga ya, sebenarnya datang dari the companies that keep producing merchandise, album segala macam. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir itu cara mereka untuk mencari uang gitu loh. It's their marketing strategy, cara mereka berbisnis ya seperti itu. Balik lagi gimana caranya gimana caranya kita bisa mengontrol diri sendiri gitu. Bahwa toxic behavior itu sebenarnya ya datang lagi-lagi dari diri kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya harus bisa manage, belajar dari kecil. Kalau misalnya kalian udah suka K-pop dari kecil, kalian keren, tapi harus bisa belajar dari kecil juga. Kayak kalau misalkan lo mau, perhatiin dulu prioritas lo udah terpenuhi atau belum. Terus habis itu lo ngelakuinnya untuk apa? Apa karena lo emang pengen beli karena lo senang, atau karena lo ikut-ikutan? Benar-benar. Itu nasihat dari kakak-kakak ya, dia mungkin bisa didengarkan. Nah, tadi kalau misalnya kita udah ngebahas mengenai the toxic traits, lastly, udah sampai ke part terakhir. Gak terasa ya. Aku mau nanya dong sebenarnya ke kakak-kakak, kayak kalau misalkan Kak Yunita sama Kak Gaby bisa give sedikit tips nih untuk orang-orang di luar sana yang lagi struggling nih, especially dengan budgeting di dunia per-K-popan. What tips yang bisa kakak berikan untuk orang-orang di luar sana? Kalau aku kayak tadi yang aku bilang pertama ya, karena manajemen itu penting ya. Itu manajemen apapun, kayak waktu, uang itu penting banget. Aku tuh tipe yang kalau misalnya dari aku mulai start pagi aja tuh aku harus tahu hari ini aku kemana. Manajemen waktu tuh penting menurut aku. Yang kedua ya manajemen uang itu. Jadi kalau misalnya kamu sebagai K-popers juga kamu harus tahu gitu loh, ini tuh aku bener-bener butuh atau enggak. Itu tuh is it your priority or not gitu loh. Jadi ini bener-bener penting gak ya, sepenting itu gak sih gitu. Aku apalagi jujur aku gak setuju banget kalau kamu sampai harus mempersulit diri kamu, sampai harus ngutang atau ngerengek orang tua. Itu aduh, menurut aku itu bahaya banget, karena kan ini hobi kamu. Kalau sampai kamu melibatkan orang lain atau apalagi menyusahkan orang tua, itu sangat tidak baik ya gitu. Karena memang kalau aku malah menurut aku apapun yang aku jalanin itu harus ada restu orang tua gitu. Kalau mama papaku say no gitu, ya nggak akan aku jalanin. Dan alhamdulillahnya karena K-pop ini banyak banget hal positif yang aku dapetin, orang tua aku malah mendukung. Jadi menurut aku kalau kamu sampai kalau harus menyusahkan orang tua tuh, aduh itu udah nggak banget nih gitu. Jadi lebih baik misalnya biar nggak nyusahin orang tua, kamu bisa untuk yang mungkin belum kerja gitu ya, manajemennya bisa dengan cara menabung tadi, kayak misalnya ada uang lebih ya kamu tabung gitu ya. Terus kalau misalnya bisa kerja lah gitu. Karena ini aku mau share juga, jadi sempat ada lewat di FYP aku gitu di TikTok. Jadi dia itu ini kayak ngerjain ini, tau gak sih, jadi kayak buka jasa, kayak misalnya iniin tugas gitu, nulis catatan gitu loh. Terus dia dari situ terus jadi admin GO gitu-gitu. Terus as simple as that sih. Jadi paling enggak kamu tuh do something, enggak cuman diem aja gitu. Nah dia uangnya dari situ tuh, terus baru tuh dia beliin kayak merch K-pop yang dia suka. Wah itu menurut aku kayak inspiring banget sih nih anak gitu loh. Iya, dia masih sekolah loh, kerja dari kecil. Iya, dari kecil. Jadi dia bukan tipe yang minta. Menurut aku itu keren banget, bisa dicontoh gitu. Iya benar. Dan untuk yang kalau yang udah kerja ya gitu, jangan sampai kayak gaji lo ini ya lo abisin sepenuhnya buat K-pop. Wah itu enggak banget sih kalau menurut gua gitu. Apalagi lo sampai mengalahkan kayak kebutuhan utama, itu bahaya sih. Yes. Gitu. Karena ini karena pada akhirnya menurut aku K-pop ini kan
as a hobby ya. Iya benar, agreed. Yeah, you have to do it with it full of enjoyment gitu. Jadi bukan yang harus bikin lo susah atau gimana, jangan kayak gitu lah. Lo harus seneng gitu lo, jangan yang gimana-gimana. Jadi jangan menyusahkan dan lo nya juga jangan jadi susah gitu. Betul. Kalau tips and tricks dari Kak Yunita, terima kasih Kak Gaby. Prioritasin dulu apa yang kalian mau gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalkan kalian nggak jangan terlalu maksain nih, kalau nggak terlalu bisa untuk membeli itu gitu, mending sukanya tuh kayak ngikutin, kayak berkonten gitu loh. Kayak misalkan nyanyi, suka nyanyi kayak kalian nyanyi, ngedance, Kak Gaby ngedance. Jadi kayak cara mendukungnya tuh beda-beda, nggak harus beli ini itu gitu loh guys. Betul. Tapi aku setuju banget yang itu sih. Kayak again, ada banyak banget cara gimana kamu bisa mendukung your favorite. Kayak kita aja, maksudnya kayak dari berkonten kita jadi kerjaan. Iya betul. Kayak everything starts very simple loh guys sebenarnya. Kayak kalau misalkan you have the creativity, dirasa kayak oh ternyata aku suka ngegambar, aku suka nyanyi, aku suka nari segala macem, you can use that sebagai sarana untuk menunjukkan kalian sesuka apa, support, cara mendukungnya kayak gitu. Kayak you don't have to continuously think bahwa the only way gue bisa support orang-orang yang gue suka adalah dengan cara gue membeli apapun yang dia keluarin. Atau misalkan contoh kayak pada album, gue harus beli albumnya. You don't always have to be like that. Again, prioritize primary needs-nya terlebih dahulu. Betul. Baru dilanjutkan ke hal-hal yang kalian suka. And itu bukan cuma di K-pop, tapi I feel like ini untuk segala-galanya juga sih. Prioritize primary needs dulu, baru dirasa kalau misalkan kebutuhan sehari-harinya udah cukup, silahkan. Do it, do your money to, give your money to what you love. Okay. That is it. Ya ampun, terima kasih banyak. Gak berasa loh. Kita sudah cuap-cuap banyak banget ya. Cuap-cuap. Tapi aku suka banget sih percakapan hari ini. I feel like hari ini bisa ngasih banyak banget insights, especially untuk orang-orang yang nonton. Amin. Makasih banyak loh. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah katanya dimaafin ya. Ya, betul. Tapi makasih banyak ya Kak, once again sudah mau datang. Sama-sama. Kita juga makasih banyak udah diundang gitu ya. Once again thank you banget untuk semuanya juga yang sudah mau nonton. Hope you guys like the episode for today. If you do, don't forget to leave a like and don't forget to subscribe and don't forget to comment as well. If you guys think that today's percakapan itu super duper insightful, because I personally did, I really like today's topic. Let us know what you guys want to hear next time. And I guess that's it. Terima kasih banyak. Bye guys. See you on the next episode.